Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ya, kita panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah kita dapat berjumpa ya di majelis ini. Di ketika kita belajar ilmu syar'i itu luar biasa keutamaannya itu banyak banget ya. Banyak banget keutamaannya, bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 100 keutamaan. Nah, kita mulai saja ya. Kalau seandainya saya kecepatan gitu ya, itu silahkan diinterupsi ya, boleh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelas perkenalan. Jadi di kelas perkenalan ini kita belum belajar seperti kelas reguler ya. Jadi ini baru kelas perkenalan yang mungkin Bu Ririn atau Bu Sri beberapa kali pernah mengikuti gitu ya. Nah, saya kebetulan waktu dulu kelas perkenalan belum pernah ngikutin nih. Tiba-tiba saya langsung masuk di pekan pertama, di kelas pekan pertama. Sehingga saya benar-benar baru ngerti, oh metode ini seperti apa. Ya, nah beruntung di sini ibu-ibu dapat kelas perkenalan. Jadi bisa tahu seperti apa nih metodenya. Ya, kalau saya waktu itu langsung masuk ke kelas reguler. Nah, sekejap ini sekejap paham Al-Quran adalah metode yang mudah dan cepat untuk menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Seperti tadi juga saya sebutkan, ada yang bertanya, apakah ini dari dasar? Bagaimana kalau seandainya saya membacanya masih terbata-bata atau bahkan tidak bisa menulis? Ini luar biasa, metode ini bisa bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, atau yang merasa dulu saya sekolahnya nggak pernah sekolah pesantren atau sekolah Islam, ya itu alhamdulillah bisa dipahami. Nanti mungkin dari teman-teman sekelas saya juga mungkin bisa memberikan testimoninya gitu ya, seperti apa ketika belajar di sekejap ini. Nah, untuk menjadi orang yang terbaik, ya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, kita belajar Al-Quran. Dan sebisanya juga mengajarkannya. Jadi ibu-ibu, atau mungkin kalau di sini sudah ada bapak-bapaknya, boleh pada saat belajar sama saya, ngajarin juga orang-orang di rumah, anak-anaknya. Karena ketika kita belajar itu, kemudian kita mengajarkan, insya Allah ilmunya lebih nangkep. Ya, kalau kita cuma terima satu ilmu aja, terus kita nggak mengajarkannya, biasanya kadang-kadang suka lupa tuh. Ya, jadi sebaik-baiknya kalau kita sedang belajar juga ikut mengajarkannya. Tapi kalau misalnya belum sanggup, nggak apa-apa, kita belajar dulu. Ya, belajar, belajar apa di sini? Belajar menerjemahkan. Ya, belajar menerjemahkan. Nah, di sini kita ada di sekejap. Sekejap. Apa itu sekejap? Nanti ya akan diuraikan apa itu sekejap. Nah, Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris adalah penggagas metode sekejap ini. Ini beliau berpikir bagaimana caranya kita-kita yang Muslim yang nggak punya latar belakang bahasa Arab, baik bukan orang Arab, nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, itu bisa memahami
atau membaca, bisa memahami pada saat kita membaca Al-Quran atau kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran secara mudah dan cepat. Mungkin di sini tadi ibu-ibu ada yang usianya 60, ada yang 70 mungkin, ada yang 80. Waduh, kalau belajar bahasa Arab lagi telat banget gitu ya. Tapi di sini di sekejap itu ibaratnya kita jalan pintas. Bagaimana caranya kita paham? Ketika kita membaca pedoman hidup kita paham. Gak cuma sekedar baca, tapi kita bingung. Ya, nah inilah Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris. Beliau lulusan Madinah dan beliau juga kuliah di PTIQ jurusan tafsir untuk S2-nya. Ustadz Nur Ihsan ini alumni pesantren Darun Najah, kemudian kuliahnya di Universitas Islam di Madinah. Nanti kalau kita punya buku sekejap, biografi beliau ada di sana. Ini Ustadz Nur Ihsan. Ya. Beliau juga pengurus MUI Pusat Komisi Dakwah. Nah, kalau saya pribadi, kebetulan saya ini juga masih ikut pelatihan sekejap. Teman sekelas saya ada Bu Sri Harjanti, gitu ya. Saya masih belajar dan masih kita tiga kali pertemuan nanti kita ujian akhir, ya. Masih ngerasain belajar. Kalau di sekejap ini mau kita sudah belajar dari mana-mana, memang untuk menjadi trainer harus mengikuti program-programnya sekejap. Jadi biar tahu rasanya mengerjakan tugas, menyetorkan tugas seperti itu. Nanti setelah selesai atau setelah beberapa pertemuan, setelah ujian akan ada trainer of trainer, TOT. Nah, nanti dari situ kita ditempa lagi. Nanti dari sini ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin menjadi trainer itu juga bisa. Ya, nanti akan ada kelasnya untuk trainer of trainers. Nah, ini juga Ustadz tulisan. Nah, ini buku merah. Kita nanti akan menggunakan buku merah, ya. Ini buku merah yang dipegang Ustadz tulisan. Dan ada buku yang hitam. Buku hitam itu kamusnya. Nah, kamusnya itu akan berbeda. Kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak di sini ada anaknya atau cucunya di pesantren dan pakai kamus bahasa Arab, itu berbeda banget kamusnya dengan yang di sekejap. Jadi kita sangat-sangat mudah belajar di sini. Nah, tentunya ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, apalagi kita ingin belajar, kita harus berdoa ya kepada Allah. Agar pelajaran yang kita ikuti, itu kita lebih paham. Agar kita bisa paham. Kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di sekejap ada tagline-nya. Jadi nanti kalau saya mengatakan paham Al-Quran, nanti dijawab dengan tangannya seperti ini. Mudah, insya Allah. Kita coba ya. Mic-nya boleh di-on. Kita lihat semangatnya. Ya. Paham Al-Quran? Mudah. Insya Allah. Kita coba lagi. Paham Al-Quran? Mudah. Insya Allah. Allah. Ya. Baru puasa kan. Mungkin ada yang susah mungkin ya, gitu ya. Masa sih iya mudah? Tapi itu kita harus membuat mindset. Karena kalau di mindset kita nanti susah, nantinya kitanya juga akan bingung, ya. Kita harus mindset kita di sini adalah mudah. Positive thinking kepada Allah bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab bukan untuk nyusahin kita. Ya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena mudah. Dan kita mempelajari
Al-Quran ini ya mempelajari untuk menerjemahkan, untuk memahami di dalam kandungan-kandungan ayatnya. Ini ada pertanyaan, ya. Seberapa yakinkah kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat? Saya yakin di sini tidak akan memilih yang tidak yakin. Karena kalau memilih tidak yakin nggak akan masuk ke sini ya. Kurang yakin, juga saya nggak yakin. Ya, saya nggak yakin di sini bapak-bapak dan ibu-ibu itu merasa kurang yakin dengan Al-Quran. Ya, saya pikir bahwa di sini akan ada di posisi yakin dan sangat yakin bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, nah bagi kita yang yakin dan sangat yakin bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk, nah ini ada di surat Al-Baqarah bahwa Al-Quran itu sebagai hidayah. Ya, Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada kebengkokan. Ini tercantum dalam Al-Baqarah ayat 2. Nah, kita sudah yakin, bahkan sangat yakin. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dikatakan Al-Quran ini tidak ada keraguan. Dan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Permasalahannya, seberapa pahamkah kita terhadap Al-Quran ini? Ketika kita membaca, kalau kita nggak baca terjemahannya, gitu ya, pahamkah kita? Apakah membaca terjemahan aja cukup? Apakah kita tidak ingin menerjemahkan sendiri? Karena akan beda ketika kita membaca terjemahan dengan kita menerjemahkan sendiri. Ya. Di sini sudah sangat paham dengan ketika membaca Al-Quran tanpa baca terjemahan, kita sudah sangat paham? Belum ya? Oke. Ada yang sudah paham ketika ada orang membaca Al-Quran terus paham artinya, maknanya? Belum. Belum. Oke. Ada yang kurang paham? Mungkin ada ya, sebagiannya yang kurang paham. Nah, kenapa kita kurang paham? Soalnya bahasa Arab. Kita nggak ngerti gitu ya. Mengapa kita kurang paham? Padahal kita Muslim. Di sini ada yang mu'alaf kah? Kalau di kelas saya ada 2 orang mu'alaf. Namanya Bu Mary sama Bu Stella. Dua-duanya sangat-sangat rajin, terutama Bu Stella. Bu Stella itu sangat rajin. Ketika Ustadz sudah selesai menerangkan, dikasih PR langsung setor. Bu Stella itu tidak peduli bahwa nanti setorannya itu belum sempurna, ada salah atau sudah benar semua. Yang penting beliau setelah dari pelajaran mengerjakan PR langsung setor. Itu semangatnya Bu Stella luar biasa, dan Bu Stella itu usianya 76 tahun. Saya sudah pernah ketemu beliau. Ya. Dan mu'alaf. Mu'alaf eh, belajarnya tuh benar-benar sangat-sangat luar biasa. Tadi Bu Stella bilang katanya beliau tadi pagi ada tahsin, nanti kalau selesai tahsinnya cepat insya Allah akan masuk ke sini. Gitu ya. Bu Stella cantik, 76 tahun gitu ya. Saya sudah pernah ketemu dengan beliau dan semangatnya luar biasa. Ya. Ya tadi kita ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan orang membaca Al-Quran, kita belum paham. Padahal kita banyak mungkin semua yang ada di sini Islamnya dari lahir. Ya, kita sering baca Al-Quran, dengar orang membaca Al-Quran karena kita di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin agak-agak sulit kita mendengarkan orang membaca Al-Quran. Tapi kondisi kalau sekarang kan kita juga bisa dengerin di online ya, bisa di YouTube dan sebagainya.
Ada lagi saya orang Indonesia, bukan orang Arab. Beberapa waktu lalu saya bikin kelas perkenalan di rumah saya. Kebetulan di rumah saya juga ada untuk kelas-kelasnya. Itu kebetulan ada orang Arabnya datang. Orang Arab yang di Indonesia gitu kan. Terus saya ledekin, kebetulan dia teman saya kan, saya bilang, "Ini orang Arab bukan yang ngajarin saya bahasa Arab," gitu. Terus dia bilang, "Ini cuma casing doang," dia bilang gitu ya. Dia orang Arab ya. Saya orang Indonesia bukan orang Arab. Yang orang Arab yang di Indonesia juga belum tentu paham ya. Nah, di sini ada yang orang Arab atau sama seperti saya orang Indonesia? Sama Orang ya? Indonesia. Oke. Ya. Soalnya kalau orang Arab kelihatan dari hidungnya ya. Sama, saya juga orang Indonesia. Siapa di sini yang anak pesantren? Yang sekolah pesantren? Enggak, sama. Nasibnya sama. Saya juga sekolah umum. Jadi metode ini memang dibuat untuk yang bukan orang Arab atau memang orang Arab yang seperti teman saya cuma casing doang ya. Cuma casing doang. Jadi dia nggak ngerti. Dan yang sekolahnya umum, bukan sekolah pesantren. Saya SD sampai SMA sekolah negeri, bukan sekolah pesantren. Ya. Lalu juga lulusannya lulusan bukan sekolah Islam, bukan di Timur Tengah, atau mungkin juga bukan sekolah-sekolah, kan ada juga misalnya sekolah bahasa Arab, atau di sekolah-sekolah Islam yang ada pelajaran bahasa Arabnya. Saya juga termasuk yang lulusan lokal. Saya S1 saya di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Jauh banget ya. Saya S1 saya di IKJ gitu. Jadi saya begitu melihat metode sekejap ini, wow, ini luar biasa ya. Yang sulit ini kan adalah menemukan metodenya. Ketika kita menjadi muridnya sebenarnya ya kalaupun ada sulit karena memang keterbatasan kita gitu ya. Tetapi insya Allah ini adalah yang paling mudah. Nah, walaupun saya sekolah di negeri dan kuliahnya juga bukan di Timur Tengah atau di kuliah-kuliah yang jurusan bahasa Arab atau tentang ilmu-ilmu Islam, tetapi saya pernah belajar bahasa Arab dan ketika saya masuk kelas sekejap ini, memang ini adalah metode yang paling cocok untuk orang-orang yang tadi bukan orang Arab, orang Indonesia, ya, sekolahnya itu juga bukan anak pesantren, ya, sekolahnya sekolah umum, kuliahnya juga bukan kuliah-kuliah yang Islam, ya, bukan dan bukan kuliah-kuliah di Timur Tengah, seperti itu. Juga bukan ustadz. Ya, saya bukan ustadz karena saya perempuan ya. Kalau ustadz untuk laki-laki. Saya juga karena saya dulu kuliah di IKJ, saya dulu kerjanya itu di stasiun televisi. Dulu saya pernah jadi kameramen. Jadi saya ngajar itu kalau di kampus itu ya ngajar media, ngajar fotografi, ngajar public speaking kayak gitu. Enggak, bukan bahasa Arab ya, bukan ngajar-ngajar yang eh, ya karena saya kuliahnya di IKJ gitu ya. Jadi saya bukan ngajar yang bahasa Arab, bukan ngajar seperti itu ya. Jadi ketika saya masuk di sekejap, wow ini luar biasa sekali. Di sini ada yang sudah ustadz atau ustazah? Belum lah. Berarti nasibnya sama kayak saya ya. Nasibnya sama kayak saya. Oke. Nah, yakinlah kita punya kelebihan-kelebihan tadi ya. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena Allah sayang sama kita, makanya Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Di dalam surat Yusuf ayat kedua, ini rata-rata kalau kita pernah belajar di tempat-tempat belajar bahasa Arab, mayoritas surat Yusuf ayat 2 ini yang suka ditampilkan ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya, agar kita memahaminya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu jelas, tidak ada kebengkokannya. Jadi
kita positive thinking sama Allah bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab bukan untuk nyusahin kita, bukan untuk anak-anak muda saja, bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang yang pintar saja, gitu. Nah, nanti teman-teman saya yang dari Sekejap, baik yang di angkatan ketiga atau angkatan keempat, mungkin bisa kasih testimoninya ya, ketika belajar di Sekejap ini, apalagi yang benar-benar dari dasar, yang belum pernah belajar bahasa Arab, bahkan yang seperti tadi Bu Sri juga bilang, saya nulis aja nggak bisa gitu. Itu sudah seperti apa pemahamannya, nanti mungkin teman-teman bisa berbicara. Nah, ada 3 alasan yang mudah untuk paham Al-Quran ini. Yang pertama adalah Allah sudah menjamin kemudahannya. Jadi ketika kita belajar, terus misalnya nggak paham-paham, kita harus ingat ayat ini ada di surat Al-Qamar. Kalau nggak salah surat ke-54 ya. Itu ada di ayat 17, 22, 32, dan 40. Bahwa Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran atau peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Jadi Allah sudah memudahkan. Sekali lagi positive thinking kepada Allah, bahwa Allah mudahkan gitu ya. Jadi nanti kalau ada godaan-godaan, kok sulit ya gitu, kita harus balik lagi bahwa Allah itu memudahkan. Ya, untuk memahami Al-Quran tadi apa? Paham Al-Quran? Mudah? Mudah, Insya insya Allah. itu harus ada di mindset kita. Ya, pastinya dalam perjalanan godaan-godaan itu luar biasa. Sama seperti kita kan, kalau pohon itu, kalau akarnya itu anginnya nggak begitu kencang, begitu di ujung itu kan anginnya kencang sekali. Nah, begitu juga ketika kita belajar. Semakin banyak keutamaannya, maka anginnya, godaannya akan juga semakin kencang. Yang kedua, kenapa mudah juga? Karena banyak ayat yang berulang. Ini di surat Ar-Rahman ya, kira-kira diulangnya berapa kali? 13 ya. Lebih dari 13? 30. 31. 31. 31 ya. Ya, 31 dari 78. Berarti nyaris 50%-nya ya. Ini saya yakin kalau ibu-ibu kalau udah diskon kayaknya paling cepat ya, Bu. Jadi walaupun misalnya di sekolah matematikanya itu mungkin nilainya kurang-kurang bagus, tapi kalau masalah diskon kayaknya paling cepat nih. Ya, dari 78 ayat ke 31 hampir 50% ya, Bu. Karena 50%-nya itu kan berarti 62. Kalau Ya. 78 berarti 39 ya. 45% lah. Ya, sekitar 45% ya. Jadi hampir 50% itu ayat ini berulang, dan masih banyak ayat-ayat yang memang berulang ya di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, banyak kata yang serupa dan juga sering berulang. Ya. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab. Ya, ini mudah-mudahan terlihat jelas ya warnanya ya. Saya nggak bisa utak-atik karena memang ini PowerPoint-nya dari pusat gitu ya. Saya nggak bisa utak-atik warnanya. Ya, dan yang serupa dan berulang-ulang. Nah, inilah yang akan ditunjukkan dalam metode sekejap. Ya, ini akan ditunjukkan dalam metode sekejap. Paham Al-Quran? Mudah. Mudah, insya Allah. Ya, ini kita belum masuk nih. Seperti apa metodenya? Ya, yang pertama tadi kita sudah tahu ya bahwa untuk paham Al-Quran kita berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah fokus. Fokus. Jadi memang ketika di Zoom ini godaannya banyak banget ya. Offline pun juga pasti akan ada godaannya. Online godaannya di Zoom ini enak, tetapi kadang-kadang jaringan. Atau kadang-kadang yaitu ada yang lewat, fokus kita perhatiannya. Gitu. Tetapi itu harus bisa kita atasi. Ya, alhamdulillah kalau di Zoom ini kita bisa merekam
Ya, setiap pelajaran nanti kita bisa masukkan ke dalam YouTube yang bisa nanti dilihat, kita pelajari ulang kembali. Yang penting harus diulang-ulang. Salah satu keutamaan belajar ilmu syar'i adalah kita didoakan oleh malaikat dan seluruh makhluk, baik yang ada di udara, di darat, di dalam tanah, di air, mau di air tawar maupun air laut, air payau, semuanya. Keutamaannya itu sangat-sangat luar biasa, sehingga akan banyak godaan. Mungkin kalau digoda untuk hal duniawi, bapak-bapak sama ibu-ibu masih bisa yang, oh ya, saya masih bisa menolak. Tapi ada hal-hal yang digoda lagi, yang mungkin kita agak sulit menolaknya, yaitu adalah digoda sakit. Gara-gara belajar kita sakit. Mungkin yang pernah ikut sekejap, sudah pernah ada yang tensinya naik? Atau gula darahnya tinggi? Bu Sri mungkin? Bu Sri salah satunya yang waktu itu gula darahnya tinggi ya, Bu? Iya betul, tensi naik. Tensi naik. Itu Iya adalah karena godaan. Dan waktu itu udah ada anak yang mengatakan, biasanya nih rata-rata anak-anak mengatakan, udahlah Ma, ngapain lagi belajar kayak gini, tensi mama betul, naik, gula betul. darah naik. Ya enggak? Ya betul, betul. Ya. Yang salah bukan metodenya. Pasti mungkin dari kitanya nih gitu ya, yang Ya akhirnya kita betul. stres gitu. Tapi kenapa bisa bertahan, Bu? Bertahan karena dari semangat Mbak Desi. Bisa semua Dari terlewatin. ya, kita kita harus semangat ya, karena ini ilmu Allah, kita mempelajari Al-Qur'an gitu. Godaannya tuh pasti banyak Ya ya. betul, betul. Ya, ya. Itu yang digoda itu adalah ketika digoda sakit. Digoda sakit terus anak-anak bilang, "Ngapain sih Mama belajar? Udahlah, dengerin aja itu ceramah-ceramah," seperti itu ya. Itu yang paling sering gitu ya, dan itu juga yang paling sering saya dengar gitu ya pada chat ke saya, itu paling sering gitu. Nah, memang kita harus perlahan belajar, itu jangan sampai yang terburu-buru ya. Menggunakan metode belajar yang cepat dan mudah. Nah, di sini ada sih teman saya juga yang sudah belajar Nahwu Syaraf gitu ya. Bu, siapa bisa cerita di sini ada yang belajar Nahwu Syaraf? Bu Ade Astuti? Boleh on mic? Oke, Bu Ade Astuti ini sudah belajar Nahwu Syaraf, tapi saya kurang tahu apakah juga masih aktif belajar Nahwu Syaraf, karena bahasa ini hampir sama kayak belajar lainnya. Ketika kita tidak ulang, akhirnya lupa. Sama ketika kita hafalan, ya. Hafalan walaupun surat-surat pendek, kalau kita nggak ulang, kita juga lupa kan? Nah, ketika dengan usia kita sudah seperti ini, kita menggunakan metode belajar yang lebih cepat dan mudah, ya. Kita tidak lagi belajar seperti anak-anak muda, karena waktu kita juga sangat terbatas, ya, apalagi kita bekerja. Nah, ini di sini ada bis, ya. Ada bis. Ini diibaratkan ketika kita misalnya mau ke luar kota. Mau keluar kota, anggap kita mau ke Bali dari Jakarta. Ini mayoritas di Jakarta ya. Mau ke Bali. Nah, ini ada bisnya. Kalau kita naik bis ke Bali mungkin sekarang 1 hari ya, atau 2 hari. Nah, kalau kita naik kereta, sekarang karena udah ada tol, jadi naik bis juga bisa lebih cepat ya. Naik kereta juga seperti itu. Naik kereta nggak bisa full kalau sampai Bali. Dari Jakarta paling sampai Malang, nanti dari Malang atau dari Surabaya naik bis lagi ke Banyuwangi, baru bisa nyebrang ke Bali. Ya, naik kereta sama naik bis sekarang cepatnya hampir sama. Mana lagi lebih cepat? Kita naik pesawat. Jakarta Bali nggak sampai 2 jam. Nah, sama seperti metode ini di dalam sekejap, ini kita menggunakan metode yang cepat.
Sekejap itu ada keunggulannya yaitu itu sistematis. Ya, sistematis. Materinya diatur sangat sistematis. Seperti apa? Nanti kita akan tahu. Yang kedua adalah kerap, sering. Nanti kita akan mengenal kata-kata dan pola-pola yang memang sering. Jadi kalau yang nggak sering, itu kita belum pelajari. Sehingga kita tuh tidak dipenuhi dengan hal-hal yang belum perlu. Mungkin kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab, nahwu syaraf itu lebih kepada grammarnya ya. Grammarnya kalau di dalam bahasa Inggris seperti Bu Adi Astuti, itu mungkin kita sudah belajar apa-apa yang belum dibutuhkan, itu kita sudah dimasukin ke sini sehingga akhirnya kita agak-agak pusing. Ya, Bu Adi Astuti? Iya, Mbak. Iya kan? Akhir kan. Syaraf nahwunya masih ingat, Bu? Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, itu waktu pas belajar syaraf gimana, Bu? Bingung, soalnya belum Nah, ngerti. Mau lama ya. betul. Betul. Karena apa-apa, pokoknya kita harus hafal begini untuk kita bingung kan mau ngapain kan? Seperti itu. Nah, kalau di sini, untuk yang level 1 itu hanya yang kerap, yang sering. Nanti di level 2, level 3 baru mulai. Ini sudah ada sampai level 5. Dan yang sampai level 5 itu yang usianya itu Ustadz Nur Ihsan tuh bilang usia 83 tahun. Ya, di sini ada yang sudah 83 tahun. Kelihatannya kalau dari pendaftaran kemarin rata-rata masih di 50, 60, 70 ya. Gitu. Bu Ernita mungkin 70. Bu Ernita, ada Bu Ernita? Ya, Ya, Bu Ernita 70 berapa, Bu? Atau 80? umurnya 76. Oh, 76 luar biasa. Seperti Bu Mutia berarti ya, Bu Ernita ya? Iya. Masya Iya. Allah. Ya, 76 berarti sama seperti teman saya, bilangnya teman ya, Bu Stella yang tadi saya katakan beliau adalah mualaf. Itu semangatnya luar biasa. Bu Stella pun sekarang sudah menggunakan YouTube untuk setoran-setoran. Jadi saya juga mengatakan kepada teman-teman, yuk kita gunakan YouTube untuk setoran-setoran, setoran tugas, supaya apa? Ketika ada orang, bukan mau jadi YouTuber sih Bu, atau Pak, jadi ketika ada orang yang melihat YouTube kita, itu kan kita memberikan pengetahuan ya, memberikan materi, supaya apa? Ketika kita meninggal, kan ada 3 amalan yang terus berlanjut. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita menggunakan sosmed secara bijak, ya, kita menggunakan kita setoran menggunakan YouTube, orang melihat YouTube kita sudah tidak ada, kan insya Allah pahalanya mengalir kepada kita. Ya, nanti kita akan ada setoran-setoran tugas. Ya, jangan kaget dulu, aduh tugasnya seperti apa? Tenang, tugasnya nggak akan ada tulisan bahasa Arab, karena nanti tulisannya tulisan tangan. Tulisan tangan itu tulisan tangan atau tulisan ketikan boleh, itu artinya aja, terjemahannya. Jadi Al-Qurannya sudah ada. Al-Quran. Jadi kita nggak akan menulis. Tadi seperti Bu Sri Harjati bilang, saya nggak bisa nulis gitu. Ya, Bu Sri Harjati kan kita nggak pernah ya Bu nulis tulisan Arabnya ya Bu ya. Iya, betul. Iya, nggak pernah. Jadi nanti yang akan disetor itu adalah terjemahannya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa nulis Arab atau tulisannya jelek, nggak masalah. Bacanya masih belum benar, masih terbata-bata, nggak masalah. Karena di sini kita bukan belajar nulis dan bukan belajar baca, tapi belajar menerjemahkan. Ya. Nah, ini juga kita ada jalan pintas. Belajarnya itu ada 20 kali pertemuan, itu 2 jam. Nah, dari 20 kali pertemuan ini nanti akan ada ujian 2 kali. Ujian awal dan ujian akhir. Kalau saya sama Bu Sri Harjanti kebetulan baru ujian awal, belum ujian akhir. Tapi kalau Bu Ririn baru 4 kali pertemuan ya Bu, itu belum pernah ujian awal. Kemarin-kemarin Bu Ririn juga tanya sama saya tuh teman-teman sekelasnya, nanti ujiannya seperti apa gitu. Iya, belum. Kami Ya. belum ujian. Ya, Betul, belum ujian. Mbak Sri Desi. Harjanti, gimana kemarin ujian awalnya, Bu?
Deg-degan. Deg-degan. Grogi Tapi juga. Tapi grogi, alhamdulillah terlewatin. alhamdulillah terlewati. Nggak susah kan ya, Bu? Ya sebenarnya nggak susah, cuma grogi aja ya. Karena kita grogi, Betul, nggak pernah grogi. menghadap orang banyak. Jadinya lupa, blank, tapi sempat ingat ya. Betul. Kebetulan waktu itu Bu Sri pas ujian itu pas baru pulang dari Jogja dan Ya sakit. sakit, ya betul. Itu saya WA-an Vertigo setiap hari saya. sama Bu Sri. Sebenarnya saya agak-agak khawatir waktu itu. Bu, Iya, gimana udah sehat gitu ya. kan? Tapi Saya luar vertigo biasa. waktu itu. Ya, Vertigo. Bu Sri waktu itu langsung ikut ujian. Itu pas jamnya bareng sama saya itu luar biasa. Pokoknya Iya. saya nih di sini, walaupun paling muda, saya tuh ambil semangatnya para ibu-ibu dan bapak-bapak loh. Gitu. Iya. Jadi kalau saya udah agak yang aduh gitu ya kayaknya susah atau capek, saya langsung ingat, aduh teman-teman sekelas saya usianya ada yang 83 tahun, 78, 76 gitu. Jadi Ya saya betul. teman-teman sekelas saya banyak yang seperti Bu Ernita, Bu. Gitu. Jadi kayak Bu Sri waktu itu mau ketemu sama saya ngomong sama anaknya, Ibu mau ketemu sama teman ibu ya gitu. Terus anaknya pikir temannya ibu itu seperti Bu Sri gitu kan. Begitu ngelihat saya Iya, masih kayak betul. anak-anak ya Bu. Iya, Anaknya juga bingung. betul, Gitu. betul. Jadi teman-teman saya juga usianya juga sudah pada sepuh, lebih tua daripada ibu saya. Karena ibu saya usianya 71. Jadi kalau Bu Ernita 76 lebih tua daripada ibu saya. Ya. Nah, sekejap ini sudah mendapatkan penghargaan internasional. Ya, ada di Universitas di Kuala Lumpur. Ini musafnya sekejap, itu 30 juz, tidak ada artinya. Tetapi ini nanti dipakainya di level 2. Kalau level 1, ya, kita akan mendapatkan 2 buku ini. Buku berwarna merah dan kamus yang berwarna hitam, serta 1 halaman lagi namanya kertas ajaib. Apa itu kertas ajaib? Nah, ini kita buka ya, pelan-pelan metodenya ya. Nah, inilah nanti di dalam buku yang berwarna merah seperti ini Al-Qur'annya. Kira-kira di Al-Qur'an ini ada apa aja yang berbeda? Yang jelas tidak ada terjemahan ya di bawahnya ya. Ada warna. Warna, oke. Warnanya apa aja? Hijau, Eh, Hijau, hijau, merah, biru, merah, biru, merah, hitam. 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 merah, 4. hijau, hitam, Sip. biru. Ada 4 warna dan Merah, ini yang memudahkan kita. hijau, biru, dan Hijau, hitam. merah, Betul. Hijau, Ya. merah, biru. biru 4. dan hitam. Ya, ada hijau, ya, ada merah, ada biru dan ada hitam. Jadi itu namanya pola warna. Selain pola warna, tadi tulisannya berwarna, ada apa lagi? Ada angka-angka. Ada Angka, angka. betul. Angka itu pola Ya. angka yang akan memudahkan kita untuk nanti nggak bolak-balik lihat kamus. Ya, kalau pola warna itu nanti untuk melihat kamus, kalau angka-angka itu nanti memudahkan kita untuk nggak sebentar-sebentar lihat kamus. Kebetulan kalau Bu Ririn ini baru ngafalin pola angka ya. Kalau Ya. Bu Sri Harjanti sudah hafal dia yang warna merah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bu Ririn masih Ya. menghafal baris ke-7 atau ke-8 ya, Bu? 7. 7. Ya, nanti Ya. pelan-pelan ya, Bu. Nanti bisa Ya. ini apa Bu Sri Harjanti juga nanti bisa sharing bagaimana cara menghafalkannya waktu itu ya, 15 baris. Nah, selain angka ada apa lagi? Garis. Garis, betul. Di sini ada pola garis. Ya, inilah yang memudahkan yang banyak teman-teman sekelas saya juga yang udah ikut belajar-belajar yang lain dan mengakui bahwa ini adalah metode yang paling mudah untuk memahami Al-Quran. Bukan menulis ya, bukan menulis, membuat kalimat dan kita belajar grammar, bukan. Ya, ini adalah metode yang mudah. Dan ketika saya pertama kali masuk kelas reguler, bukan kelas perkenalan, saya langsung yang, iya ya mudah seperti itu. Ya, kalau yang sudah pernah belajar nahwu syaraf seperti Bu Ade, pastinya ada yang membantu, pastinya akan membantu.
Ya, pastinya akan membantu. Tetapi yang belum pernah, itu nanti kita akan tanya ya, ibu-ibu yang belum pernah ya. Bisa sambil diisi di chat ada presensi ya untuk kehadiran. Kalau yang belum bisa mengisi di presensi juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita sudah lihat ada pola warna, ada pola garis dan pola angka. Nah, untuk di sesi 1 ini kebetulan belum sesi 1, ini masih kelas perkenalan. Itu ada pola warna. Ya, pola warna tadi ada warna hijau, merah, biru, dan hitam. Nanti di sesi 2 baru ada pola garis dan sesi 3 di pola angka. Nah, kalau Bu Ririn, Bu Cahriani Setajan ini kebetulan sudah masuk pekan 4. Jadinya sudah semua seperti ini. Insya Allah hari Ahad besok kebetulan Bu Ririn itu Ahadnya jam 7 ya Bu ya pelajarannya ya. Kalau saya Ahadnya 2:30. Itu nanti Bu Ririn masuk ke pekan ke-5, kalau saya masuknya pekan ke-19. Ya, nanti kan di sini ada 20 pekan ya. Kita belajar 20 pekan. Nah, ini kita akan belajar di pola warna, pola garis, dan pola angka. Oke, kita sudah tahu kalau dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Kita juga sudah tahu dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Tapi kita tahu nggak, ada berapa kata di dalam 30 juz itu? Ada berapa kata? Ada berapa kata? Oke, nggak ada yang tahu ya. Jumlah katanya adalah 77.439. 77.439. Nah, di dalam sekejap, kata-kata ini dibagi dalam 4 bagian. Ya tadi pola warna. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna hitam. Ya, ini seperti ini. Dari berapa tadi? 77.000. Ya, dari 77.439, hampir 77.500, hampir seperti itu ya. 77.439 dibagi dalam 4 pola warna. Nah, kalau untuk di level 1, kita hanya juz 1. Nanti begitu di level 2, baru kita menggunakan mushaf. Mushafnya adalah mushaf sekejap. Yang ada warnanya seperti ini. Yang ada warnanya seperti ini. Dan nanti kita akan belajarnya itu disesuaikan, menerjemahkannya. Kalau Bu Ade pernah belajar Nahwu Syarah dan membuka kamus bahasa Arab itu cukup sulit, kalau di sini kita nggak perlu. Kita sudah ada kamusnya. Ya, kamusnya tadi yang berwarna hitam. Kita lihat ini warnanya mayoritas warna hijau. Ya, warna hijau. Jadi kita fokus di kata-kata yang berwarna hijau ya. Ada alif lam mim, ada alkitabu, ya, ada al-ghaib, ya. Nah, kenapa warna hijau? Kita lihat di sini warna hijau. Ini hijau di sini apa nih? Sawahnya. Sawah. Negara mana yang paling banyak sawahnya? Indonesia. Indonesia, betul, Indonesia. Karenanya yang warna hijau itu dikatakan Indonesia banget. Jadi, ketika kita di mushafnya sekejap ini menemukan kata-kata berwarna hijau, itu artinya sama dengan bahasa Indonesia. Kalau kita bilangnya Indonesia banget, ya. Jadi nggak perlu diterjemahin, ya. Nah, ternyata kita lihat di sini ada kata Allah. Dari bismillah ya, ada kata Allah. Ada apa lagi nih yang warna hijau? Alif lam mim. Ada alkitabu. Ada al-ghaib. Ada salat. Ada akhirah. Ini semuanya warnanya hijau.
Artinya sama nggak sama bahasa Indonesia? Sama. Sama. Jadi kalau yang warna hijau itu nggak usah kita terjemahin lagi. Ya, jadi metode ini membuat kita mudah untuk menerjemahkan. Total kata dalam juz yang pertama ya, juz 1, itu sekitar 3.583. Sedangkan yang hijau ada 379 kata. Jadi sekitar, kalau di juz 1 ya, 10%. Kita udah punya modal ya, 10% nih, kita udah punya modal. Juz 1, 10% kita sudah tahu artinya. Kenapa? Karena warnanya hijau. Warnanya hijau kan Indonesia banget. Berarti sisanya 90%. Kita lihat 90%-nya ya. Sebelumnya, paham Al-Quran? Mudah? Oh. Insya Allah. Tadi warna hijau berarti Indonesia banget. Artinya sama seperti bahasa Indonesia. Itu adanya berapa persen? 10,6%. Ya, 10% aja istilahnya biar gampang ingetnya ya Bu ya. Oh iya. Oke, ya. Oke, yang kedua, warna apa lagi ini? Merah. Merah. Merah dibandingkan hijau lebih banyak mana? Merah. Banyak merah. Merah ya. Oke. Ini kira-kira yang warnanya merah ini ibaratnya cairan di dalam tubuh kita yang berwarna merah. Apa? Darah. Darah. Darah kita kalau disuntik, kalau kita nyumbang darah atau cek lab, warnanya merah semua ya, Bu. Walaupun di Merah. zaman dulu katanya ada yang darahnya biru. Saya belum pernah ketemu ada orang warna darahnya biru ya. Darahnya merah semua di sini ada banyak Bu dokter nih di sini ya, Bu dokter. Pernah nggak Bu ketika cabut gigi darahnya yang keluar selain warna merah, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya, Bu. Semua warnanya merah ya. Oke. Nah, di dalam tubuh kita, darah kita banyak ya? 70%. 70%, betul. Makanya kita harus banyak minum juga ya, Bu. Makanya banyak. Ya. Nah, warna merah ini di kata Al-Quran ini banyak berulang. Makanya dibilang banyak banget. Ya, banyak banget. Nah, warna merah ini nanti akan kita hafalkan. Akan kita hafalkan. Saat ini mungkin yang udah pernah belajar bahasa Arab mungkin tahu bi itu artinya apa. Dalika tahu artinya apa. La tahu. Fihi tahu. Li tahu. Ya. Di sini rata-rata tahu. Mungkin yang sudah pernah belajar. Tapi kalau yang belum pernah belajar, Belum tahu lah. belum Susah. tahu. Ya, Kita susah. taunya bi karena bismillah, kita artinya oh ya mungkin artinya dengan menyebut nama Allah. Karena kita sudah sering dengar, Ini Pak, lurusan sini. ya. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah dengar, belum tentu tahu. Wa mimma ilaika wa ma ulaika ala, ya. Mungkin banyak yang nggak tahu. Ini yang warna merah. Nah, di warna merah ini kita akan menghafalkan. Mau tidak mau, kita harus menghafalkan yang warna merah ini. Ini namanya kertas ajaib. Itu nanti akan ada satu kertas, dia bolak-balik, ada kertas ajaib 1, ada kertas ajaib 2. Kertas ajaib 1 jumlahnya 70, kertas ajaib 2 jumlahnya 30. Di level 1 kita harus menghafalkan 70. Nanti di level 2 kita akan menghafalkan 30. Nah, untuk menghafalkan ini tentunya akan ada waktu. Seperti ini. Kertas ajaib 1. Nanti saya boleh minta teman sekelas saya ya, kertas ajaib 1 ya, atau mungkin Bu Ririn juga boleh gitu ya, kertas ajaib 1 walaupun baru sampai di baris ke-7. Ini hafalannya harus urut. Harus urut. Mungkin kayak Bu Ade udah pernah belajar, atau saya nggak tahu Bu Fitria udah pernah belajar Nahwu Syaraf sebelumnya? Belum, oke. Mungkin, ini kita sudah hafal, sudah tahu betul, tetapi harus urut. Nggak boleh, misalnya,
saya mau bi la li, nggak boleh. Harus bi li la. Wa-nya lama baris ketujuh, nggak boleh. Gitu ya, harus urut. Nah, ini saya pengalaman karena saya semua tugas itu di YouTube, begitu saya udah sampai halaman 5, sudah sampai baris 15, pas saya dengar saya kurang 2 kata. Saya ulang mau tidak mau. Ada teman sekolah saya bilang gini, kenapa nggak di store aja? Saya bilang, karena saya di YouTube. Jangan sampai nanti orang begitu mau belajar via YouTube saya, jadi salah kan? Mau tidak mau saya ulang. Mau tidak mau saya ulang. Gitu. Jadi ya lumayan ketika mengulangnya seperti itu. 15 baris 70 kata. Dan ini waktunya nggak langsung 1 pekan, 2 pekan harus hafal gitu ya. Nanti kita akan ada prosesnya. Karena Bu Ririn tadi cerita baru pekan keempat, baru mau pekan kelima masih hafal 7 baris ya Bu. Gitu. Nah, ini kertas ajaib 2 untuk di level 2. Nah, ketika kita sudah menguasai 100 kata di kertas ajaib ini, ya, itu kita sudah lebih dari 50. Jadi kalau tadi yang hijau itu Indonesia banget 10%, yang merah ini lebih dari 50. Sehingga kita menguasai 60%. 60%. Jadi di level 1 aja kita sudah sekitar 60%. Karena di kertas ajaib 2 itu sedikitnya itu juga ada di kertas ajaib 1. Apalagi yang sudah pernah belajar nahwu syarah. Ya. Kembali lagi kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab, insya Allah mudah. Ya. Nah, ini total kata dalam juz 1 tadi sekitar 3.583. Yang hijau Indonesia banget 10%. Yang merah 56%. Totalnya sekitar 66. Ya 60% lah ya, hampir 70. Izin Mbak Desi, Ya. tadi Mbak Desi bicara yang 70 kata di kertas ajaib 1 Iya, maksudnya. betul. Dan Betul. saya hitung barusan tidak ada 70 ya. 70 itu sampai summa, sampai kemudian ya. Betul? Atau Coba saya nanti saya hitung lagi ya, Bu ya. baik, baik. Ini sih Terima kasih. tujuh 70, Bu. Sudah saya hitung di kertas ajaib. Ini namanya kertas ajaib. Ini saya laminating. Ini kertas ajaib 1. Kelihatan video saya? 70 Bu ini, Bu Ririn. Ini kertas ajaib. Kertas ajaib 1. Ini saya laminating. Nggak kelihatan muka saya. Nah, ini. Oh, iya betul, betul Mbak Desi. Ya. Ya. Maaf, Ini terima kertas kasih. ya ajaib 2-nya bolak-balik. Nah, ini di laminating. Kalau di teman-teman sekelas saya dan juga di Bu Ririn juga saya bilang kalau perlu di copy, dicetak di A3 ya, biar bisa ditempel. Ya, apalagi ini dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang usianya juga sudah agak susah melihat yang tulisan kecil. Saya aja yang usianya hampir 50 aja juga cukup sulit melihatnya gitu. Jadi saya sarankan seperti itu ditempel. Oh iya, dicetak A3 ya, lalu di ya A3 dilaminating terus ditempel. Ini kamusnya dan ini bukunya, dan ini bukunya saya pakai ini. Jadi untuk nanti kita mencari katanya ada alif, ba, ta, udah saya bikin. Ya. Nah, cuma ini saya menggunakannya pakai yang transparan. Kalau yang pakai transparan berarti harus pakai tintanya tinta yang permanen. Karena kalau yang nggak transparan dia berbentuk kertas, dia akan menutup ini. Dia akan ada kayak gini, ada
sebentar hilangnya. Nih akan ada kayak kamus-kamusnya di dalamnya ini. Di dalam buku ini akan ada kayak kamus-kamusnya yang bisa digunakan untuk sampai juz 30. Jadi cukup kita mempunyai ini, kita bisa sampai level 5. Karena saya tanya sama Ustadz kan, sama Ustadz Purisan, Ustadz kalau nanti ke level 2, ke level 3, itu cukup kita punya ini, sama modal kertas ajaib, kita bisa di level 2, kita menggunakan Al-Quran 30 juz, di level 3 menggunakan metode, sedikit masuk ke syaraf nantinya, tapi di level 3, ya. Tenang aja, di level 1, level 2 belum masuk ke syaraf, gitu ya.